Oke, selamat pagi semuanya. Kita akan mulai ya pada pagi ini webinarnya ya yang akan dibawakan oleh Ibu Nadia ya. Ibu Nadia nanti mungkin akan menyampaikan tentang bagaimana data analitik ya di dalam lingkup business decision, tapi itu konteksnya saja, tapi kita mungkin nanti bisa mendengarkan ya bagaimana Bu Nadia bisa memaparkan ya data analitiknya. Nah, sebelum kami lanjutkan dengan webinarnya, perlu kami sampaikan di sini. Pertama adalah terima kasih atas kehadirannya ya untuk acara webinar pagi ini, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nadia yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber pada pagi ini ya. Kemudian yang berikutnya adalah kami dari Unpar Plus itu adalah sebagai unit yang memfokuskan kepada pengembangan online learning ya, di mana kami fokus kepada menyampaikan atau mengemas yang kami sebut sebagai tagline itu adalah experience, bagaimana kita learning from experience ya. Jadi ini sebagai komplement dari pendidikan tinggi yang ada di universitas, jadi bisa dinikmati oleh mahasiswa Unpar atau mahasiswa secara umum, kemudian profesional dan juga pelaku bisnis. Jadi kita memfokuskan ke arah sana. Nah, untuk acara webinar pagi ini akan kita dengarkan paparan kurang lebih sekitar 30-40 menit, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Nah, untuk menyingkat waktu, kami serahkan waktu dan tempatnya, dalam hal ini screen-nya berarti ya, kepada Ibu Nadia. Silakan Ibu Nadia. Oke. Sudah terlihat ya? Ya, terlihat Bu. Terlihat Bu. Ya. Oke, selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam semangat ya untuk menambah ilmu bersama. Amin. Ya. Oke, pada kesempatan ini saya coba sharing tentang memahami pentingnya penerapan data analytics dan data science dalam pengambilan keputusan di area bisnis industri. Semoga sharing ini berguna bagi kita semua. Ayo kita mulai. Nama saya Nadia. Oke. Background ke pendidikan saya adalah sebagai saya lulus dari S1 dari Computer Science Universitas Indonesia dan MBA saya dari Quantic School Business and Technology. Secara profesional karir, saya founder dari Cybertrend dan Cybertrend Data Academy. Kemudian baru-baru ini mewakili Indonesia, alhamdulillah menjadi pemenang dari Innovation kategori for Women in ICT Award Channel Asia. Dan juga menjadi juri untuk Channel Asia Technology Award yang dari tahun kemarin dan juga tahun ini. Oke, kita lihat di sini bahwa bagaimana tentang data, ya, bagaimana tentang data bahwa data itu berkembang dengan cukup pertumbuhannya cukup tinggi, di mana kita dari Global Data Spread itu memprediksi bahwa pertumbuhannya 33 zettabyte di tahun 2018 menjadi 175 zettabyte di tahun 2025. Dan data menurut ekonomis akan menjadi valuable resource yang tidak lagi minyak yang menjadi valuable resource, tapi menjadi data, dan data menjadi new currency buat kita semua. Oke, ketika krisis terjadi, pada dasarnya krisis itu bukan hanya menghantam dari sisi kesehatan, tapi juga menghantam dari sisi bisnis dan juga dari sisi ekonomiks, ya, dan juga dari sisi ekonomiks. Nah, untuk itu inilah yang kita harus siapkan, bagaimana kita menghadapi pada masa pandemik ini, begitu krisis datang, apa yang harus kita hadapi dan bagaimana bisnis agar tetap resilience atau tetap bertahan atau even bertumbuh di masa ini. Oke, nah pada waktu corona datang pasti kita dilihatkan pada kurva seperti ini, ya, ratakan kurvanya, dan inilah yang menjadi inisiatif untuk
untuk social distancing, ya. Kemudian inilah adalah bentuk dari representasi dari data visualisasi yang akhirnya menjadi action untuk kita untuk menghadapinya. Oke. Krisis menghantam sehingga shifting to digital menjadi sesuatu yang bukan menjadi nice to have, tapi akan menjadi sesuatu yang lebih cepat dari sebelumnya dan akan menjadi suatu kewajiban, sesuatu yang harus dilakukan oleh semua bisnis untuk tetap bertahan dan juga tumbuh di masa seperti ini. Oke. Digital transformasi ya pada dasarnya melibatkan atas data. Setiap digital transformasi pasti ada data yang terlibat di sini. Nah, bagaimana kita memanfaatkannya? Belajar untuk area yang lain, saya coba mendefinisikan apa sih yang menjadi definisi dari data analytics. Pada dasarnya adalah data analytics adalah bagaimana kita memproses raw data, bagaimana kita memproses data agar menjadi informasi yang berguna untuk proses pengambilan keputusan. Nah, bagaimana proses pengambilan keputusan nanti dalam slide-slide berikutnya akan saya sharing tentang beberapa pengalaman bisnis yang menggunakan data untuk proses pengambilan keputusan action yang dibutuhkan. Oke. Kemudian ada data science. Data science lebih tingkat lanjut lagi pada dasarnya adalah kombinasi pengetahuan tentang kombinasi tentang business acumen atau domain knowledge, kemampuan untuk statistical, mathematical, programming dan juga untuk penyelesaian dari sisi bisnis. Dan juga ada interceptnya dengan AI adalah di area machine learning. Nah, apa bedanya data analytics dan data science? Pada dasarnya adalah data science lebih ke arah data modeling, sedangkan data analytics lebih ke arah business intelligence atau analisa data. Menggunakan data analytics menggunakan intermediate statistik, sedangkan data science lebih ke arah predictive analytics dan statistiknya lebih tingkat advance. Kemudian skop penyelesaian masalahnya untuk data science lebih ke arah macro site, sedangkan data analytics menjadi areanya micro site atau di dalam suatu perusahaan misalkan menjadi subjek dari satu area atau satu departemen, sedangkan kalau makro lebih ke arah, sedangkan data science lebih ke arah enterprise level. Eksplorasinya seperti untuk data analytics biasanya menggunakan data visualisasi, menggunakan design principle dan juga menggunakan big data, tapi kebanyakan masih dalam tipe yang structure. Sedangkan kalau data science lebih ke arah machine learning, AI, terus data eksplorasi dan tetap menggunakan big data, tapi sudah mulai menggunakan unstructured data. Ya. Sedangkan goalnya untuk data science lebih melihat discover untuk melihat inovasi apa sih yang bisa dikembangkan ke depannya, forecast ke depannya seperti apa. Sedangkan data analytics lebih melihat informasi yang ada, dilihat hidden information-nya untuk menjadi actionable action untuk di bidang bisnis. Oke, artificial intelligence. Artificial intelligence pada dasarnya adalah bagaimana mesin meniru apa yang menjadi perilaku manusia untuk ini. Nah, irisannya dengan data science adalah di area machine learning. Ya, ini. Oke, data science dan data analytics pada dasarnya di era COVID ini adalah menjadi alat navigasi atau alat esensial untuk para pembisnis untuk dalam proses pengambilan keputusan ke depannya. Masa ini adalah masa yang paling sulit bagi para pemimpin bisnis karena mereka harus mengambil putusan dalam waktu yang cepat. Ya, waktu adalah kebutuhan yang luxury bagi pemimpin bisnis sekarang ini. Sehingga tanpa bantuan dari data, tanpa bantuan dari inovasi, proses inovasi dan sebagainya, akan susah mereka mengambil keputusan ini. Jadi kalau dulu beberapa industri berpikir adalah implementasi di data science, implementasi di data analytics, oke, itu sesuatu yang ke depan saja, to future dan sebagainya, bukan suatu menjadi kebutuhan. Atau kebutuhan itu hanya inspirasi. Nah, sekarang udah menjadi must to have, harus dibuat, harus diimplementasikan dalam waktu yang memang harus diimplementasikan karena data science, data analytics adalah menjadi kunci dalam pengambilan keputusan. Oke.
AI dan data science di Indonesia sudah masuk di dalam berbagai industri seperti telekomunikasi, government, public sector, banking, keuangan, retail, consumer good, education, mining, oil and gas, even plantation. Nah, kebetulan karena saya berangkat dari industri, berangkat dari implementer, kebetulan alhamdulillah Indonesia itu sudah mulai melihat ini menjadi suatu aspek yang penting, even government dan public sector sudah melakukan ini juga. Oke. Dunia data pada dasarnya, mengapa ini berkembang begitu cepat? Karena dipower oleh perkembangan dari AI, perkembangan dari artificial intelligence. Kemudian juga dipengaruhi oleh interkoneksi sistem, ekosistem yang ada. Kalau dalam istilahnya perkembangan bagaimana device atau tools mengeluarkan sensor yang akhirnya bisa terhubungkan, atau Internet of Things ya istilahnya. Kemudian jangan lupa juga didukung oleh tata kelola yang baik, sehingga mengetahui konteksnya sesuai dengan kebutuhan. Oke, nah Indonesia, bagaimana Indonesia? Nah, bagaimana Indonesia adalah dalam kondisi dalam persimpangan, karena Indonesia ada di, jangan sampai Indonesia masuk ke dalam middle income trap, di mana kita jangan sampai menjadi tua sebelum kita menjadi kaya. Nah, apa yang harus kita persiapkan seperti ini? Dan banyak data di Indonesia yang sebenarnya bisa dikembangkan untuk membuat Indonesia menjadi jauh lebih bagus. Nah, data artinya data harus mencerdaskan bangsa. Artinya data harus bisa membuat data ini harus bisa menyelesaikan berbagai masalah yang kita hadapi sekarang. Nah, syaratnya apa? Yang pertama, datanya harus tepat, sesuai relevansinya, sesuai dengan kebutuhannya, datanya juga reliable, kemudian punctuality-nya juga bagus, kemudian juga menjadi akses. Artinya data harus bisa diakses. Dengan data yang berguna harus kita bisa akses untuk pemanfaatan kita bersama. Kemudian data juga harus menyelesaikan masalah yang tepat. Masalah kemiskinan, masalah kesenjangan tenaga kerja dan sebagainya, serta juga untuk mendukung pertumbuhan industri untuk membangun negara kita. Oke. Nah, contohnya seperti yang disebutkan Pak Jokowi dalam beberapa media, bahwa Pak Jokowi meminta adalah bahwa setiap jajaran di bawahnya diminta untuk semua kebijaksanaannya menggunakan data science sebagai platformnya. Jadi data science menjadi platform di bawah dari pada saat policy dibutuhkan, pada saat kebijakan ditetapkan. Oke, bagaimana kondisi Indonesia sekarang ini penerapan AI? Ya, kalau Indonesia pada dasarnya adalah Republik Sosial Media, berbagai 260 penduduk dengan median age-nya 30 dan juga usia produktif itu menjadi usia yang dominan dan literasi rate-nya adalah 95%. Nah, ini Indonesia adalah negara dengan business value yang cukup tinggi karena berdasarkan TechWire Research yang baru diterbitkan di Oktober 2020, perkembangan AI di Indonesia semestinya bisa menyumbang 366 miliar US dollar untuk GDP, untuk country gross home by tahun 2030. Kemudian Indonesia berdasarkan riset IDC 2018 ini mempunyai tingkat adopsi yang paling tertinggi di Asia Tenggara untuk implementasi AI, ya, sekitar 24,6% compare to the other negara compare the other country di negara ASEAN ini. Oke, itu hal-hal yang baik. Tapi apa yang terjadi? Indonesia masih lack dari talent di area data science dan AI, ya. Dengan perkembangan yang ada dan sebagainya, salah satu demand dan supply-nya tidak memenuhi. Demand-nya cukup besar, tapi supply-nya belum mencukupi sesuai dengan dilihat dari kuantiti dan juga kualitas. Sehingga perlu adanya link and match program antara industri, institusi pendidikan dan juga dengan bantuan dari pemerintah. Oke. Kita bicara tentang ini, data analytics dan data science pada dasarnya ini akan membantu proses pengambilan keputusan. Contohnya untuk optimisasi resource untuk business forecast, kemudian efisiensi operasional, kemudian manage risk ya dengan berbagai proses prediktif analisa, dan kemudian kita bisa tahu customer kita seperti apa, tujuannya untuk customer retention dan juga peningkatan profitability.
Oke, ini berbagai contoh implementasi data analytics dan data science di industri banking. Contohnya untuk melihat customer lifetime value, fraud, risk, segmentasi, real-time predictive analytics, dan juga recommendation engine, mungkin recommendation engine dari sisi produk yang ditawarkan. Pengalaman kami dalam salah satu implementasi, kita pernah melakukan implementasi di dalam satu banking yang mereka ingin menaikkan dari sisi konsumer ya, dari sisi tabungan ya, mereka ingin menaikkan average tabungan yang disimpan di dalam bank tersebut, sehingga kita buat segmentasi mana tabungan dalam waktu average tabungan saldonya dalam waktu tertentu, let's say waktu 6 bulan. Nah, kemudian kita lihat segmentasinya ya, kita buat kalau nggak salah 4 segmentasi. Kemudian setelah itu disegmentasi lagi, kita pilah lagi segmentasinya, kita segmen lagi adalah berdasarkan volume transaksinya ya, berdasarkan volume transaksinya, apakah tabungannya itu dipakai buat bayar listrik, buat bayar pajak atau bayar utility lainnya. Artinya tabungannya itu dipakai sebagai transaksional. Nah, setelah itu kemudian kita juga lihat pola penyimpanan saldonya, pola pertumbuhan saldonya. Apakah tumbuhan dalam waktu let's say 6 bulan, apakah dia menjadi terus meningkat di atas rata-rata atau di bawah rata-rata, atau menurun atau stagnan di bawah rata-rata, atau menurun yang takutnya menjadi churn atau attraction, seperti itu. Nah, setelah kita lihat pola-pola tersebut, terus kemudian kita lihat behaviornya ya, kita lihat polanya ya. Orang-orang dalam segmentasi tersebut adalah orang-orang yang seperti apa ya, umurnya, kemudian fasilitas produk yang dia gunakan apa saja, kemudian lokasinya, dan semua dilihat, semua dimensi-dimensinya. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa kita bisa menyarankan kepada bank tersebut bahwa untuk melakukan, misalkan kita ingin melakukan akuisisi customer, artinya ambil customer yang sifat-sifatnya mirip pada segmen tersebut. Kalau kita ingin di dalam segmen yang top performer, artinya top performer ini sifat-sifatnya seperti apa, inilah yang menjadi sasaran target dari akuisisi customer-nya. Atau kalaupun sasarannya adalah untuk shifting ya dari satu segmen ke segmen yang lain, adalah bagaimana kita menggeser sifatnya atau bagaimana kita ubah sifatnya sehingga menjadi seperti itu ya. Nah, itu salah satu implementasi yang contoh penggunaan data analytics dan data science di banking. Kemudian di telco, sama kayak banking, sama-sama punya data yang cukup banyak, sama-sama cukup punya data yang istilah saya cukup gurih untuk kita analisa ya. Biasanya dianalisanya untuk sama seperti customer segmentasi, churn prevention, artinya jangan sampai customernya keluar, kemudian recommendation engine, fraud detection terutama dari sisi network, predictive analytics terhadap pola-pola customer atau pola-pola pemakaiannya, kemudian sama customer lifetime value analisisnya. Nah, mungkin saya juga bisa sharing di sini, kita pernah melakukan untuk penempatan, salah satu telco adalah untuk penempatan billboard ya. Billboardnya ini punya segmen tertentu sasaran targetnya. Nah, punya segmen tertentu sasaran targetnya sehingga kita harus tahu nih, taruh di mana ini billboardnya ya. Apakah di dekat pasar, ataukah di dekat sekolah, atau apa dan sebagainya. Nah, di situ kita lihat nih pada titik-titik tertentu komposisi customernya seperti apa, ya, profilnya seperti apa, sehingga kita bisa tahu titik poin di mana sebaiknya billboard itu dimasukkan. Itu juga dengan menggunakan data. Oke. FMCG dan retail, ya, berbagai macam. Nanti saya akan coba menjelaskan beberapa tentang ini, mulai dari recommendation engine, personalized marketing, sentiment analysis berdasarkan data sosial media, kemudian cross selling dan upselling sama seperti banking yang tadi saya sebutkan. Oke. Nah, ini di consumer banking di consumer goods ya, bagaimana kita menghadapi beberapa tantangan dari mulai produksi dari sisi pabrik sampai menjadi sisi consumer. Di sisi pabrik, dari sisi tantangannya adalah di sisi produksi. Bagaimana agar produksi itu harus memenuhi kebutuhan market. Artinya produksi harus sesuai dengan kebutuhan demand. Tidak banyak, tidak lebih, tidak kurang, karena itu artinya juga memakan cost kalau kelebihan. Logistik optimisasi, ya, optimisasi dalam biaya dan peningkatan penjualan.
di mana di dalam logistik itu ada gudang yang tempatnya juga terbatas, ya, bagaimana bisa menjaga fine tune atau stabilitas dari jumlah stok yang ada. Kemudian retailer, bagaimana dia mengalokasikan tempatnya, lokasinya untuk tempat dia jualan, sehingga menjadi one stop shopping dari kebutuhan yang dicari oleh customernya kalau ke tokonya. Dan konsumer pasti adalah demanding terhadap promosi ini. Oke, contoh yang pernah kita lakukan adalah kita memprediksi produksi dan distribusi berdasarkan transaksi real time. Nah, bagaimana produksi bisa menjadi output dari kebutuhan pasar? Akan tetapi kita tetap harus menjaga stok di gudang jangan sampai overstock. Nah, oke. Kalau kita pakai data yang cuma data batch atau data tahun lalu, ternyata tidak cukup. Sehingga butuh data yang real time atau data yang mendekati real time yang melihat pola tren yang ada. Sehingga kita menggunakan transaksi history, consumer behavior, product relation, dan juga transaksi real time. Dengan menggunakan engine yang kita lakukan, dengan menggunakan data analytics dan AI, produksi dan prediksi distribusi mempunyai akurasi yang lebih tinggi. Nah, inilah salah satu contoh pemakaian data analytics dalam pengambilan keputusan. Oke. Contoh yang lain, optimisasi sales. Sales ini biasanya melakukan canvassing, melakukan kunjungan terhadap retailernya. Nah, bagaimana agar mereka bekerja dengan waktu yang sama, tapi mereka lebih optimum, penjualannya lebih besar dan tentu dengan jam kerja yang sama, dan tentunya kalau penjualannya lebih besar, mereka bisa mendapatkan insentif yang lebih besar. Nah, bagaimana mereka jalan ke dalam retailernya memanfaatkan waktu dengan rute yang optimum. Waktu yang optimum sesuai dengan bisnis rule yang ada. Kalau gunakan Waze atau Google Map aja, nggak cukup. Karena ada aspek bisnis dan yang harus dimasukkan ke dalam itu. Seperti teritorinya dan sebagainya. Nah, kita menggunakan transaksi histori, kemudian retailer behavior trendnya, kemudian revenue dari produk yang dia bawa, ya, karena apakah dia sebanyak-banyaknya revenue atau sebanyak-banyaknya quantity yang harus dia bawa dan sebagainya. Nah, dan juga sales KPI insentif yang ada. Nah, dengan menggunakan teknologi AI dan data science, akhirnya proses ini terjadi optimisasi, ya, optimisasi untuk route dan juga optimisasi untuk insentif. Kalau salesnya bekerja sesuai dengan arahan yang diberikan oleh sistem ini, mestinya dia akan mendapatkan insentif yang sesuai dengan performance KPI-nya dia. Oke, sama berikutnya dari delivery, ini kalau tadi adalah salesnya yang berkunjung, di sini dari sisi logistiknya adalah bagaimana kita mengirimkan barang, ya, ke dalam, bagaimana seorang dari sisi logistik mengirimkan barang dari gudang atau dari distributor ke retailernya dalam waktu yang seefisien mungkin. Ya, apakah sebanyak-banyaknya kuantiti atau sebanyak-banyaknya nilai yang harus ditransfer, yang harus dipindahkan, ini menjadi dasar dari pembuatan produk ini. Oke. Nah, tadi kita sudah bicara bahwa data analitis ini penting untuk memecahkan berbagai masalah yang ada di Indonesia atau berbagai macam untuk meningkatkan kebutuhan di industri. Nah, tapi jika sudah mencapai masalah yang tepat, datanya tepat, tapi juga harus dilakukan atau harus digunakan oleh orang yang tepat atau pengguna yang tepat, pengguna yang kompeten, pengguna yang punya kapabilitas yang cukup baik. Nah, tadi kita sudah berpikir bahwa di Indonesia masih kekurangan terhadap kebutuhan data science. Ya, padahal berdasarkan World Economic Forum bahwa data dan AI ini menjadi role yang mempunyai tingkat pertumbuhannya yang tertinggi secara prospek dalam waktu 10 tahun ke depan. Data dan AI menjadi emerging jobs yang mempunyai growth yang tertinggi. Kemudian ini adalah increasing demand dari role-role yang ada secara worldwide. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nggak jauh beda, sama bisa dikatakan bahwa di Indonesia role-role inilah yang akan menjadi role yang akan sampai role dalam 5 tahun sampai 10 tahun ke depan yang menjadi on demand dari yang dibutuhkan oleh industri. Dan di kanannya adalah top 10 skill yang dibutuhkan untuk proses
sampai tahun 2025. Mulai dari analytical thinking, critical thinking, kreatif dan sebagainya, which is ini semua adalah dibutuhkan kita pada saat kalau kita ingin menjadi data scientist atau menjadi data analis atau menjadi AI engineer. Indonesia, semua berbicara bahwa Indonesia kekurangan data scientist, Indonesia kekurangan talent di bidang data dan sebagainya. Oke. Apa sih yang menjadi kebutuhan menjadi seorang data scientist? Apa sih yang harus dipelajari? Dari sisi technical skill-nya harus ada, computer programming, kemudian data analisisnya, kemudian kemampuan melihat atau business acumen ya, kemampuan untuk teknologi, kemampuan untuk komunikasi, kemampuan untuk melihat aspek bisnis problemnya seperti apa, dan yang terakhir juga kemampuan untuk storytelling ya, creativity, storytelling dengan menggunakan data. Oke. Artinya data scientist ini adalah multidisipliner, artinya bukan hanya milik orang IT atau bukan hanya milik orang statistik, karena pada dasarnya banyak aspek yang harus disiapkan untuk menjadi seorang data scientist. Oke, tipe analisis datanya pada dasarnya mungkin sudah pada tahu ya, untuk ini ada 4 tahapan, mulai dari deskriptif, diagnostik, prediktif, sampai preskriptif analytics. Ya, deskriptif dan diagnosis pada dasarnya adalah proses data analytics. Artinya apa yang berdasarkan data yang sudah ada, kemudian kita lihat bagaimana, kenapa ini terjadi. Sedangkan prediktif dan preskriptif di tingkat lanjut, di mana kita bisa memprediksikan sesuatu yang akan terjadi dan yang harus kita siapkan agar itu terjadi. Nah, inilah prosesnya di mana pada waktu deskriptif dan diagnostis digunakan adalah proses implementasi dari data dan menjadi informasi. Sedangkan dari prediktif untuk menjadi preskriptif, even more menjadi kognitif, itu menggunakan knowledge dan wisdom. Ini. Oke. Nah, dengan background seperti itu, kami di Cybertrend mendirikan Cybertrend Data Academy dengan spirit bahwa kita harus membangun bangsa dengan menggunakan data dan teknologi. Oke, kita berkolaborasi dengan berbagai prinsipal, ya. Kita berkolaborasi dengan berbagai prinsipal di dalam stack of data yang merupakan leader di bidang stack data seperti Tableau, Google Cloud, dan mungkin juga tambahannya juga di sini IBM. Dan kita juga berpartner dengan prinsipal dari sertifikasi, yaitu Data Science Council of America dan juga PASAS ya. PASAS ini adalah sertifikasi dari Singapura untuk ini. Oke. Nah, inilah menjadi training track atau learning path yang kami sediakan di Cybertrend Data Academy, mulai dari layer data engineering, data modeling atau data modeling, dan kemudian data visualisasi. Cybertrend Data Academy sebagai dari sisi number, kita sudah melakukan training lebih dari 3.000 training participants, lebih dari 1.200 certification, lebih dari 170 data science track modules, kemudian kita lebih dari 20 universitas partner, dan kita juga mempunyai 10 industry subject matters. Dan kita salah satu partner dari Google untuk memberikan training untuk Google Cloud Platform. Terakhir, ini adalah sosial media dari Cybertrend Data Academy. Silakan di-follow untuk melihat penawaran-penawaran atau promosi-promosi atau training-training yang sedang kami jalankan. Terima kasih. Pada dasarnya mahasiswa sekarang kita harus mulai prepare, karena kita harus bisa prepare, dan kita harus menyiapkan apa yang menjadi perkembangan ke arah kedepannya. Oke. Terima kasih. Semoga sumber daya Indonesia menjadi sumber daya yang unggul untuk Indonesia yang maju. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Nadia. Ya, menarik paparannya. Nah, di sini memang sambil menunggu mungkin nanti ada teman-teman yang akan bertanya. Ya, saya melihat bahwa data science, ya, kemudian ada kombinasi lah dari 3 irisan tadi ya. Memang saat ini kan lebih digembar-gemborkan tuh yang disebut dengan multidisiplin. Ya, jadi kalau dulu mungkin
kita selalu melihat pada satu disiplin saja, misalnya computer science saja atau statistik saja atau apa ya. Nah, mungkin sekarang itu mulai zamannya multidisiplin. Nah, di sini sudah ada satu penanya ya. Oke, mungkin bisa kita lihat sama-sama Bu Nadia. Mungkin nanti kalau misalnya waktunya memungkinkan, nanti dari host bisa memberikan kesempatan kepada sound claimant juga untuk bertanya secara langsung. Tapi kita coba lihat ya. Pagi Bu Nadia dan para panelis, untuk implement data analitik ya dalam bisnis, apakah pemilik wajib untuk mempelajari coding language? Nah, ini yang mungkin juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ya dari teman-teman mahasiswa itu. Kadang-kadang mereka itu mungkin agak takut dengan coding kita mungkin ya Bu. Silakan Bu Nadia, gimana bisa cerita? Oke, pemilik ya, artinya business owner. Oke, terima kasih. Oke, Pak Sean Clement ya. Oke. Data science pada dasarnya tadi disebutkan oleh Pak Gandhi bahwa data science adalah multidisipliner. Ya, kita punya untuk menjadi data scientist ini adalah memerlukan kemampuan programming, kemampuan statistik, kemampuan business acumen, kemampuan storytelling dengan data dan sebagainya. Nah, ini bisa diimplementasi. Tapi perkembangan teknologi itu menjadi sudah begitu cepat ya. Berbagai tools teknologi itu memudahkan even more orang yang tidak punya background dari sisi programming dan sebagainya, dengan tools dan teknologi yang ada itu akan menjadi memudahkan mereka untuk mengimplementasi solusi-solusi dari sisi data science. Nah, ini adalah masa di mana teknologinya itu berkembang cukup cepat ya. Kalau dulu mungkin kita semua sekarang masih menggunakan Python, menggunakan programming dan sebagainya untuk penyelesaian masalahnya, untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan data analytics atau data science. Nanti kedepannya kita akan dibantu oleh berbagai teknologi ini, ya. Jadi apalagi seorang business owner bisa melihat data dengan benar, sehingga dengan bantuan dengan tools teknologi yang ada, mereka sudah bisa, tentu seorang business owner pasti punya kemampuan untuk business acumen-nya, kemampuan untuk komunikasi, menyelesaikan masalah dengan menggunakan storytelling, data storytelling. Nah, dengan teknologi yang ada, dengan perkembangan software dan teknologi yang ada, itu akan bisa membantu. Jadi bisa dikatakan, bisa jadi belum tentu harus bisa menjadi harus melakukan coding, Pak. Gitu. Oke, iya, menarik ya. Jadi memang ke depannya itu memang bisa menjadi semacam sangat applicable ya untuk pelaku bisnis itu. Nah, kalau tadi disebut data science ya, kemudian ada bisnis analitik, itu memang apakah ada perbedaannya atau memang itu menjadi satu jenis ya, Bu? Sebenarnya itu satu keluarga, Pak, ya, kakak adik kayak gitu. Oke. Intinya adalah pada awal-awal perkembangan kita implementasi big data, business intelligence, kita melihat data yang kita punya, kita melihat data historis dengan yang kita punya untuk menjawab beberapa challenge atau business pain. Artinya data melihat insight-nya untuk menjadi action. Nah, perkembangan kedepannya ada dengan teknologi, dengan statistik modeling yang lebih advance, kemudian dengan implementasi machine learning dan berikutnya adalah sehingga muncullah data science. Ya, artinya dia bisa melihat inovasi ke depan, pertanyaan-pertanyaan yang lebih ke arah prediktif atau even more preskriptif. Itu akan membantu. Artinya di-combine data pengetahuan seperti itu ditambah kemampuannya untuk visualisasi, kemampuan untuk analisa data, sehingga bisa menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks. Gitu. Ada modeling yang dilakukan di data science ini. Oke. Ya. Nah, kalau di dalam aplikasi bisnisnya sendiri itu kan memang sangat praktis ya, Bu Nadia ya. Seperti tadi dicontohkan misalnya di dalam sebut aja retailer ya. Tadi ada contoh retailer kalau nggak salah ya. Ada. Nah, di situ misalnya adalah bagaimana mengenali konsumen dan lain-lain. Berarti itu memang data itu harus dikumpulkan dulu berarti kan ya. Artinya harus ada satu mekanisme bagaimana supaya data itu bisa terkumpul. Ya. Itu sebetulnya mekanisme dalam hal mengkolek data itu seperti apa ya Bu ya nanti
untuk praktisnya sebagai pelaku bisnis misalnya? Oke, itu biasanya bagian dari proses data engineering, Pak, yang biasanya disiapkan agar datanya siap untuk dilakukan proses analisa atau dilakukan proses modeling. Nah, datanya sumbernya bisa dari berbagai macam, ya. Sumbernya bisa dari internal, bisa jadi dari eksternal, ya. Udah berbagai macam API yang sudah ada di luar yang bisa kita gunakan. Ya, secara teknologi API-nya sudah ada. Artinya kalau mengambil data sosial media, data Facebook, data apa dan sebagainya sudah ada. Kemudian kalau kita mau membeli data dari luar, artinya contohnya data sensus, data Susenas atau data dari luar negeri, ada berbagai macam API atau even more kita sudah bisa beli data seperti itu. Nah, kemudian dari data-data yang ada tersebut dengan teknologi, dengan menggunakan teknologi data, dengan area data engineering, mulai dari data akuisisi, kemudian data cleansing, data validasi, data quality management, data governance, ya. Kemudian sehingga hasilnya ini menjadi hasil yang bisa dipakai oleh level selanjutnya, yaitu proses analisa atau proses modeling. Oke, ya. Baik. Nah, mungkin kita coba tanya ke Saudara Saun Clement ya. Mungkin Saun Clement ada pertanyaan atau sudah cukup? Mungkin host mungkin bisa memberikan kesempatan kepada Saun Clement. Sambil nunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain. Ya, sambil nunggu mungkin di sini sudah ada pertanyaan dari Arwani. Sini disebutkan bahwa bagaimana pemanfaatan data science untuk optimalisasi penerimaan pajak, khususnya prediksi dan proyeksi penerimaan pajak, khususnya pajak daerah, karena seringkali dalam menghitung potensi dan proyeksi penerimaan itu hanya berpaku pada data tren saja. Gimana Bu? Silakan. Oke, data untuk melihat optimalisasi potensi pajak dan prediksi penerimaan pajak daerah. Oke, ya jelas tentu bisa karena setiap UMKM, setiap bisnis dan sebagainya tentunya bisa punya kewajiban untuk membayar pajak ya sesuai dengan kapasitasnya ya. Dan even more pemerintah memberikan banyak bantuan untuk UMKM dalam masa pandemi ini dibebaskan dengan beberapa macam persyaratan yang ada. Oke. Kalau melihat dari data yang ada optimalisasi potensi pajak, kita bisa melihat dari potensi-potensi yang ada di daerah tersebut. Nah, melihat potensi yang ada, kemajuan dari sisi berbagai macam KPI ya, berbagai macam makro KPI yang ada, mestinya itu bisa menjadi input prediksi penerimaan pajak ke depannya. Kalau di satu daerah, misalkan satu industri bisnisnya maju, ya tentunya dengan aspek kerjasama dengan pemerintah, mestinya pajak juga bisa melakukan prediksi bagaimana potensi penerimaan pajak di daerah tersebut. Oke, ya. Jadi untuk itu memang pemerintah daerah itu kembali ke datanya ya, artinya apakah datanya itu memang lengkap atau tidak berarti gitu kan ya? Iya. Kebetulan kami itu pernah, bukan pajak sih, berbagai pemerintah daerah kita pernah bantu dari sisi potensi daerah, dari sisi aspek ekonominya, ya penerapan ekonomi UMKM-nya, dan juga kita melihat melihat KPI yang terkait di suatu daerah, terkait dari KPI kesehatan, KPI pendidikan, apakah daerah tersebut punya KPI atau ukuran yang sudah memadai sesuai dengan KPI yang sudah diminta oleh kementerian yang terkait ini. Oke. Sejauh ini udah ada kerjasama Bu dengan pemerintah daerah untuk kaitannya? Ada beberapa Pak. Oke. Ya. Oke. Baik. Makasih. Nah berikutnya ini dari Lia Mulyawati ya, saudari Lia Mulyawati. Pertanyaannya adalah bagaimana orang yang tidak berkecimpung di bidang IT bisa menjadi ahli dalam data science? Nah itu Bu. Silakan. Oke. Bisa mulai belajar dan tidak ada kata terlambat, apalagi ilmu ini lagi ilmu yang masih berkembang
masih dynamic ya. Banyak cara untuk mendapatkan ilmu, bisa belajar dengan pembelajaran secara formal ya. Di Unpar saya dengar udah punya major di area data science ya, atau bisa dengan pembelajaran secara informal. Artinya banyak pelajaran-pelajaran online atau kursus-kursus, courses atau learning institution yang bisa kita join di sana untuk mendapatkan ilmu di sana. Tapi satu message yang saya inginkan kalau bisa adalah kita melihat dalam waktu kita mempelajari, tujuan kita untuk bisa menyelesaikan satu problem. Saya biasanya lebih suka belajar tuh dari sisi top down. Apa sih masalah yang mau kita selesaikan? Apa sih case yang mau diselesaikan di industri mana? Atau real world industri mana? Baru kita pelajari ilmunya atau konseptualnya seperti apa. Oke, baik. Misalnya gini Bu, artinya kalau misalnya gini, artinya misalnya pelaku bisnis ya, artinya ya mungkin lah sarjana administrasi bisnis misalnya. Bisa belajar menjadi data scientist kan berarti Bu ya, artinya dengan tadi yang kata Bu Nadia, artinya top down, artinya punya masalah atau punya concern di mana, oh saya punya concernnya itu misalnya di marketing misalnya. Nah itu berarti udah ada secara informal, yang tadi Bu Nadia sebut itu informal ya, itu memang sudah ada ya Sudah ada Pak. Online, istilahnya online learning ya atau gimana? Atau learning courses ke arah mana? Oke, kalau misalkan contohnya kalau kami di Cybertech Data Academy biasanya kita lihat berdasarkan industri ya. Kemudian dari industri di area mana? Saya banking ya, banking ke area consumer banking, kira-kira case-case apa yang standar yang ada di banking dalam penyelesaian bisnis plan yang ke mereka. Contohnya tadi, contoh yang saya kembangkan ada bagaimana meningkatkan funding, kemudian bagaimana meningkatkan fee-based income-nya mereka. Artinya mulai dari hal-hal yang seperti itu biasanya kami lakukan ke corporate training kami. Ya, untuk itu. Kalau marketing, bagaimana ini bisa campaign-nya itu berhasil, bagaimana pola-pola. Jadi ada beberapa real case yang dipelajari di situ. Ya, ya. Even misalnya dari katakan saja, karena ini mungkin menarik ya pertanyaan dari Saudari Liati. Artinya misalnya dari lulusan ekstrim ya, misalnya filsafat misalnya. Oh oke. Kami kan ada fakultas filsafat Bu. Oke. Siapa tahu mungkin ingin menjadi data scientist, tapi dia punya concern di satu aspek misalnya, entah itu komunikasi, entah itu apa. Mungkin kan nggak Bu? Memungkinkan Pak. Pada dasarnya semua yang melibatkan atas data dan untuk mencapai satu insight, action atau suatu tujuan tertentu itu bisa. Bisa ya? Oke. Baik. Terima kasih. Nah ini ada dari Ibu Orva Jane, ya, saudari Orva Jane, Ibu Orva Jane, ya. Itu data analytics sebenarnya sama dengan DSS, Decision Support System, atau beda? Ya, jika berbeda dalam hal apa, kemudian bagaimana Bu? Oke, ya memang kita banyak dengan segala istilah Pak ya, yang selama dalam prosesnya. Dulu kita ngomong DSS, Decision Support System, ini sebagai output dari proses analisa data. Proses dari data analytics, outputnya menjadi DSS Support System. Atau kalau berikutnya kita ngomongnya kalau memang dipakai oleh eksekutif menjadi Executive Information System. Pada dasarnya adalah DSS atau Executive Information atau berbagai macam output dashboard di area departemen tertentu, ini adalah menjadi output dari proses data analisa yang ada. Oke. Ya. Kira-kira memang itu berarti itu memang menjadi satu rangkaian lah Pak. Satu rangkaian. Berarti tidak bisa disebut berbeda juga ya berarti ya. Tidak bisa disebut berbeda. Ya. Oke, berikutnya dari ini Arwani bertanya kembali ya. Tadi pertanyaan Saudari Arwani itu kan berkaitan dengan kalau sebelumnya itu disebutkan pemanfaatan data science untuk optimalisasi penerimaan pajak, khususnya prediksi dan proyeksi penerimaan pajak, ya, khusus untuk pajak daerah karena seringkali dalam menghitungnya itu melihat potensi dan proyeksi penerimaan hanya berlaku pada tren saja. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah diperlukan model tertentu untuk implementasinya dalam hal melihat potensi dan
tadi potensi dan proyeksi penerimaan pajak, mungkin kira-kira gitu, Bu Nadia. Oke, ini menarik ya. Ini sangat menarik untuk melihat ini. Memang kita ada beberapa pendekatan untuk ini ya, dengan berdasarkan data yang ada, berdasarkan data historis dan berdasarkan tren kedepannya dan seperti apa. Semestinya kalau dengan searahnya perkembangan potensi tersebut adalah kita bisa penerimaan pajak di daerah tersebut akan mestinya sesuai seiring dengan peningkatan bisnis yang ada di situ. Nah, ini kita bisa melakukan berbagai macam pemodelan data model ya, berbagai macam modeling yang bisa dikembangkan, tapi memang harus ada semacam riset bersama yang bisa dikembangkan. Mungkin dengan pihak Unpar bisa juga bantu untuk ini, Pak. Oke. Jadi artinya pemerintah daerah itu perlu ada unit spesial nggak mereka atau untuk itunya, atau kalau itu setahu saya pajak sudah mempunyai itu. Pajak sih udah. Ya saya pernah lihat juga mereka sudah tahu juga posisi rumah kita ada di mana, Bu ya. Sudah datanya sudah komplit. Sudah cukup komplit, Pak. Ya. Iya betul. Oke, berikutnya dari Timothy, saudara Timothy Andrianus ya. Selamat pagi Bu Nadia, saya ada 2 pertanyaan ya. Kapan sebaiknya sebuah bisnis mulai memanfaatkan data analitik dan data science-nya? Jadi itu pertanyaan pertama. Jadi kapan sebaiknya? Yang kedua adalah Yang kedua adalah apakah data analitik dan sains itu sebaiknya dilakukan oleh in-house atau internal perusahaan atau third party ya, mungkin model konsultan atau apa mungkin Bu ya? Apa kekurangan kelebihannya kalau menggunakan internal atau menggunakan eksternal tadi? Memanfaatkan data analytics, memanfaatkan data science pada dasarnya mulai dari perusahaan itu berdiri bisa melakukan proses untuk mulai menggunakannya. Artinya apalagi kita kalau sudah mendapatkan customer, sudah mengetahui potensi bisnis di daerah tertentu, itu bisa menjadi market research kita yang menggunakan proses data analytics dan data science yang ada di situ. Artinya pada saat kita modeling business planning pun kita harusnya sudah menggunakan metodologi yang menggunakan data sebagai proses analisa kita. Apakah bisnis ini cukup prospektif, apakah marketnya cukup bagus. Nah, itu bisa udah mulai kita gunakan. Apalagi pada saat bisnis itu sudah mulai berjalan. Kemudian mudah-mudahan menjawab ya untuk pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, apakah implementasi data analitik dan data science bisa diimplementasi sendiri atau harus membutuhkan konsultan? Sebenarnya bisa dua-duanya ya, bisa dua-duanya. Kalau kita memiliki resourcing atau tenaga yang cukup memadai dan bisa menjawab dari menjawab dari ke business pain yang kita hadapi, sebenarnya akan lebih baik kalau misalkan kita mempunyai resource yang bisa menjawab kebutuhan tersebut. Nah, akan tetapi resource tersebut seperti yang dalam saya terangkan harus resource yang kompeten, punya bekal yang cukup bagus, punya kemampuan untuk growth mindset, belajar terus untuk sesuatu yang baru, itu harus dilakukan karena pada dasarnya ilmu ini masih berkembang dengan cukup pesat ya. Kemudian bisa juga dilakukan oleh konsultan. Apa kelebihannya? Karena mereka memang fokus di area sana sehingga mereka akan selalu ikut terhadap perkembangan teknologi. Ya, artinya teknologi up to date atau pendekatan up to date atau mempunyai aspek-aspek case study, pengalaman best practice di industri yang sama, ya, bisa menjadi bekal untuk menjawab apa yang menjadi tantangan dalam industri tersebut. Jadi pada dasarnya dua-duanya bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhannya dan itulah yang biasanya dilakukan oleh industri yang ada di Indonesia sekarang ini. Oke, baik. Gini Bu, mungkin yang saya kebayang itu adalah kalau yang disebut dengan startup, ya Bu ya. Kadang-kadang memang saya mendapatkan definisi startup itu sebagai bisnis rintisan, ya, ada yang menyebut seperti itu.
Artinya dalam konteks umum ya, artinya dia nggak harus ke teknologi. Tapi ada juga yang khusus, misalnya startup itu adalah fokusnya ke teknologi misalnya. Nah, mungkin di sini yang saya ingin coba dapatkan pandangan dari Bu Nadia itu adalah kalau dia startupnya misalnya adalah ke arah teknologi, ya dari awal sudah teknologi, misalnya sebut aja model Gojek misalnya. Apakah mereka memang sejak awal itu sudah manfaatkan data science, data analitik itu menjadi satu hal yang utama mereka lakukan? Tentu Pak, apalagi model kayak Gojek atau model beberapa unicorn yang pernah saya tahu, ya. Mereka dari awal paling nggak pada waktu timnya masih kecil pun mereka sudah punya fokus beberapa orang yang memang memanfaatkan data. Ya, datanya baik data yang dari mereka internal maupun data research yang dari luar untuk kepentingan ini. Ya, karena tanpa itu mereka tidak akan punya hal yang cukup punya growth yang cukup seperti sekarang, Pak. Oke. Bandingkan misalnya model abnormal, Bu Nadia. Sorry, ini jadi agak sedikit ini ya, mungkin biar teman-teman bisa nggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Misalnya model abnormal, mereka mungkin awalnya hanya sebuah warung kecil, nah kemudian berkembang sangat luar biasa. Kalau dibandingkan itu mungkin mereka nggak perlu seperti yang tadi Bu Nadia sebut ya, artinya untuk start awal mungkin mereka nggak perlu terlalu pusing dengan data sainsnya atau bisnis analitiknya, mungkin gitu ya kali Bu ya? Atau gimana menurut? Oke, warung abnormal ya Pak? Iya. Oke, sebenarnya sih Pak, kebetulan saya juga tahu dari awal-awalnya mereka bisnisnya ya sampai mereka diakuisisi dan sebagainya ya. Mereka sangat memanfaatkan potensi anak muda ya, memanfaatkan potensi experience untuk di suatu tempat ya. Untuk makan yang biasa Indomie tapi punya sesuatu sensasi atau experience yang beda dibandingkan makan di tempat yang lainnya kayak gitu. Nah, pada saat mereka melihat potensi apa sih yang menjadi sasaran targetnya market mereka, nah semestinya mereka juga bisa menggunakan pasti dan mungkin mereka sudah menggunakan modeling atau data ya untuk melihat di mana sebaiknya warung itu kita tempatkan ya. Harus apakah dekat kampus atau dekat perumahan yang cukup padat, terus atau dilihat aspek daerah-daerah tersebut secara kompetisi seperti apa gitu. Nah, itu sebenarnya mereka juga bisa memanfaatkan. Kemudian dari sisi produk rekomendasi ya, mereka tentu juga bisa memanfaatkan data untuk ini. Kalau jualannya Indomie yang versi gini, sebaiknya marketnya kayak gimana dan bagaimana cara campaign dianya. Gitu. Ya. Tadi disebutkan dengan pertanyaan ini kaitannya dengan pertanyaan kedua tadi ya Bu ya. Sekarang itu kan banyak juga yang create suatu ide usaha itu sebagai mentoring ya. Oke. Nah, bagaimana tuh peran mentoring? Apakah emang perlu atau gimana menurut Bu Nadia? Oke. Pada dasarnya apalagi trennya sekarang udah startup juga cukup banyak, startup di bidang teknologi, startup di bidang ini. Kadang di dalam pengusaha awal ya, pengusaha startup di awal idealisnya adalah bagaimana produk, tapi pada kenyataannya sering terjadi di lapangan itu banyak skenario yang harus diperhitungkan. Nah, disitulah biasanya perlu orang mentor yang memang pernah berpengalaman di area tersebut, berpengalaman bisnis paling tidak menghadapi masalah yang mungkin hampir sama untuk ini. Ini pertanyaan yang pernah juga kemarin pada waktu saya Channel Asia juga pernah ditanyakan, terutama untuk pengusaha perempuan gitu ya, perlunya mentor dan sebagainya, dan memang perlu adanya mentor, coaching dan sebagainya atau role model untuk melakukan ini. Paling tidak kalau dengan ada mentor tuh kita bisa melihat arahannya atau seeing is believing bahwa itu orang udah pernah nih dan dia udah cukup sukses itu menjalaninya. Apa sih wise-nya yang bisa diambil untuk ini. Ya. Oke. Ya, baik. Oke, berikut pertanyaannya itu dari saudara Yohanes Adri Pratama. Ya, izin bertanya. Nah, ini mungkin khas ini mahasiswa kelihatan. Oke, kenapa? Izin bertanya mereka. Oke, izin bertanya, tanya aja nggak apa-apa.
langsung aja bertanya Bu ya. Betul. Bagaimana penggunaan data yang efektif dalam implementasi Customer Relation Management (CRM)? Oke, banyak banget ya penggunaan data efektif ya. Customer Relationship Management pada dasarnya sistem yang punya data yang mestinya cukup banyak terkait dari customer-nya kayak apa sih ya, profilnya seperti apa, demografinya seperti apa, tren transaksinya seperti apa, kemudian itu dari data internalnya. Apalagi kalau digabungin data eksternal ya, gampangnya sosial medianya seperti apa, kemudian dengan atribut yang dia pakai, perkembangan atribut itu di depannya berdasarkan data eksternal seperti apa, kayak gitu. Nah, itu bisa sangat-sangat bisa untuk menggunakan. Biasanya kita menggunakan kalau dalam implementasi kami di retail dan consumer good, kami punya solusi kita namakan CDP, Customer Data Platform. Artinya apapun tentang customer tersebut kita gali. Jadi kayak semacam ada grafnya. Kalau anak komputer mungkin tahu ya, ada grafnya kira-kira satu orang ini apa aja keterkaitannya. Ya, keterkaitannya seperti apa. Nah, setelah kalau grafnya udah ada dan sebagainya, kemudian kita punya satu campaign atau sesuatu use case tertentu disesuaikan dengan atribut-atribut yang ada di customer tersebut. Ya, oke. Kalau saya misalkan memasukkan suatu produk itu khusus untuk perempuan umur sekian dan sebagainya, kemudian dia punya pemakaian yang seperti dalam pola pemakaian transaksi seperti apa, kemudian dia punya degree di sosial medianya cukup baik dan sebagainya. Nah, itu jadi sasaran target, itu bisa menjadi satu campaign. Itu cuma salah satu use case. Banyak use case yang bisa dimasukkan di dalam CRM. Bisa dikatakan CRM itu adalah suatu sistem yang sangat kaya terhadap data. Ya. Tinggal masalahnya bagaimana si pelaku bisnis itu mengkolek datanya berarti ya, Bu ya? Dan mulai dari yang paling kecil, mulai dari sesuatu yang paling kita butuhkan, kemudian kita tarik ke bawah, kira-kira data apa aja yang harus kita butuhkan. Kalau datanya belum ada, dari mana data itu kita akan dapatkan? Itu dicari. Gitu. Ya. Nah, mengenai teknik-teknik dalam pengambilan data, mengkolek data dari customer seperti itu, ada spesial itunya nggak, Bu Nadia, atau spesial tekniknya, atau ada metode khusus? Misalnya? Banyak sih Pak. Untuk ini biasanya kami bagian dari proses di data engineering courses kami akan dipelajari beberapa teknik di metode di situ. Ya, gimana data wrangling dan sebagainya. Banyak lah. Gitu. Oke. Ya, menarik ya. Berarti itu di data engineering berarti adanya ya. Oke. Ya. Di sini sudah pertanyaannya sudah semua kita bahas ya, dan memang mungkin menarik ya di sini topiknya, karena di sini nanti dari teman-teman peserta juga sangat variatif ya, ada dari mahasiswa, kemudian dari dosen, kemudian dari profesional juga ya. Nah, mungkin kedepannya memang data ini menjadi satu job yang disebutnya the sexiest job in the first century. Ya. Nah, kalau saya memang ada di FISIP ya, sosial data itu juga menjadi suatu yang sangat luar biasa sekali ya. Di sini juga ada teman-teman dari international relation, juga mereka banyak menggunakan data, dari public administration juga banyak menggunakan data. Nah, dari business administration juga kita sedang mencoba untuk memfokuskan bagaimana yang disebut dengan tadi Bu Nadia. Nah, iya, saya jadi ingat kembali. Tadi Bu Nadia itu menyebutkan ada talent yang mungkin kita istilahnya ada gap ya antara kebutuhan industri dengan yang dihasilkan talentnya itu memang tidak klop gitu ya, mungkin ya Bu Nadia menyebutkan tadi, atau gimana ya. Oke, kebetulan karena kami berangkat dari implementer ya. Implementer kami main di data udah sejak tahun 2011 ya Pak. Ya, tahun dari 2011 kita ngelihat kebutuhan industri, kebutuhan kita terhadap talent itu sangat cepat, sangat banyak, butuh cepat, dan kapabilitasnya harus kapabilitas yang mumpuni
yang mencukupi. Nah, di market itu nggak ada. Kalaupun ada, kita butuh misalkan kelas 6, dalam itu kelas 6, ternyata yang di market masih kelas 1 atau kelas 2. Dan kadang-kadang itu pun berebut. Berebut. Oke. Nah, sehingga melihat dari itu kami melihat, kita harus bantu nih untuk ini, ya. Jangan sampai Indonesia balik lagi, ya, menjadi negara konsumer lagi, masuk lagi dari talent-talent dari luar. Yang which is sekarang sudah terasa di industri, ya. Berbagai macam posisi-posisi talent data itu dipegang oleh orang-orang dari luar Indonesia, kayak gitu. Nah, sehingga kami kita harus ke universitas nih sebagai sumbernya, atau ke institusi pendidikan, ya, sebagai sumbernya resource, ya. Yuk sama-sama kita menjadi bridging dengan industri yang membutuhkan, dan juga dari universitasnya, ya. Kita menyalurkan resource dengan menggunakan training atau learning path yang bisa kita bantu terhadap universitas, kayak gitu. Apalagi program-program yang ada sekarang, ya, program kampus merdeka dan sebagainya, itu sangat mendukung untuk proses ini. Ya. Gitu. Ya, menarik ya. Dan tambah di tadi juga kemampuan untuk storytelling, ya. Memang itu satu kelemahan yang saya lihat. Benar, yang Pak. Sangat kurang sekali. Storytelling. Nah, ini kan bukan hanya aspek teknologi, bukan aspek IT, statistik dan sebagainya, aspek komunikasi, ya kan? Ya, oke. Baik, saya pikir kita sudah sampai di akhir, ya. Rasanya topiknya menarik, Bu, untuk membangkitkan atau memunculkan inspirasi-inspirasi untuk pengembangan lebih lanjut, ya. Karena ini bisa fokus pada data, kemudian dengan data ini bagaimana kita menggunakannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Ya. Ada beberapa pertanyaan tambahan, Pak Gandhi. Boleh, Pak? Oh, ada lagi. Ditulis ya. Ya, nggak kelihatan nih, Bu Nadia. Oke. Kita coba lihat, ya. Dari Saudara Muhammad Rifai Sulaiman, ya. Mungkin melanjutkan pertanyaan yang sebelumnya terkait CRM tadi, ya, Bu. Bagaimana untuk menentukan batasan datanya agar bisa memilih atau menilai bahwa data tersebut memang tepat untuk memperkuat analisis yang dijalani. Ya, pertanyaannya agak generik, tergantung memang case yang harus dijalankan, ya. Tergantung dari use case yang dijalankan. Biasanya ada berbagai macam metode, ya, berbagai macam metode. Kayak kemarin itu CRM, ya, ini kan CRM. Kita pernah saya coba lebih gampang menganalisa dari pengalaman, ya, sharing, ya. Artinya kita pernah menganalisa dari satu telco company, ya. Ya jelas telco datanya kaya banget, ya, data CRM-nya kaya banget, ya. Nah, kemudian kita melihat mereka ingin menjalankan satu services baru atau satu produk baru yang sasaran targetnya adalah customer atau subscriber dengan umur sekian, gender sekian, demografik sekian, dan menggunakan device tertentu, ya, menggunakan handphone tertentu. Nah, di situ datanya besar, dan datanya sehingga mau nggak mau mereka untuk proses ini pakai modeling, dan mereka menggunakan berbagai macam kita menggunakan sampling data, ya, karena Indonesia, ya, artinya produknya itu juga harus ngelihat dari aspek daerah, ya, aspek daerah, sehingga mereka juga sampling terhadap beberapa daerah yang memang punya signifikan kontribusi terhadap revenue-nya mereka. Nah, disitulah mereka menggunakan satu sampling, sehingga dites dengan modeling, ya, dengan tes dengan machine learning, berbagai macam modeling, dan akhirnya program itu disampaikan dengan berbagai macam modifikasi hasil dari pemodelan yang tadi. Ya, memang itu sangat case, ya, by case berarti, ya, untuk melihat bagaimana analisis itu tadi. Ya, baik. Berikutnya adalah dari Saudara Timothy, ya, Adrianus. Izin tanya lagi, Bu, apakah ada perhitungan ROI untuk cost yang digunakan untuk data analitik ataupun data science, ya? Lalu bagaimana kalau ada perhitungan yang tadi?
Oke. Arti kalau boleh saya interpretasikan bahwa untuk implementasi data analytics atau data science, bagaimana kita menghitung ROI-nya, return of investment-nya, ya. Berbagai dari business cases-nya, kalau memang impact terhadap revenue, tentu bisa kita gunakan, ya, return of investment-nya. Ya, kita bisa hitung berbagai macam implementasi. Contohnya kita pernah implementasi di suatu perusahaan di bidang mining, mereka ingin optimisasi proses pengiriman barang, distribusi barang dari dump truknya ini ke areanya dia, ke pit stopnya dia. Nah, di situ bisa lihat bahwa jadi satu tadi kalau berdasarkan revenue, contohnya yang dari yang CRM data dan sebagainya, mudah kita gunakan, ya, mudah kita hitung return of investment-nya. Oke, implementasi dengan data ini kita bisa meningkatkan produk atau campaign atau paket produk tertentu sehingga kenaikan produksinya kita bisa tahu, ya, investasinya. Nah, kemudian dari sisi efisiensi kita bisa juga lihat, ya, return-nya, ya. Contoh yang kita pernah implementasi tadi di mining industry, dia melakukan solusi yang dengan menggunakan metode machine learning, pemulaan dan sebagainya, dia bisa melakukan efisiensi sekian persen terhadap penggunaan bahan bakar, penggunaan maintenance proses, penggunaan ausnya ban, ya, manfaat maintenance dari bansnya dan sebagainya, even sampai road maintenance, ya, jalan, ya, maintenance dari jalannya, sehingga ini bisa dihitung karena impact-nya seperti apa, hasilnya seperti apa. Nah, atau contohnya di bidang retail atau inventory, ya, tadi saya sudah presentasikan bagaimana supply memenuhi demand agar jangan sampai supply terlalu banyak, demand-nya kurang, atau even more demand-nya banyak, kita nggak bisa memanfaatkan. Nah, itu ada fine tuning, ada optimisasi proses yang dilakukan. Nah, biasanya bisa lihat return the investment yang kita implementasi dengan data analytics dan data science memakan biaya berapa dibandingkan hasil yang dihasilkan. Dan alhamdulillah selama ini implementasi yang dibilang data analytics dan data science mempunyai impactful yang cukup besar terhadap efisiensi, terhadap performance yang dicapai dari klien-klien kami itu. Ya, baik, makasih. Jadi memang artinya kita bisa memperhitungkan ROI-nya, ya. Bisa. Oke. Ya. Nah, berikutnya masih mungkin lanjutan dari pertanyaan yang CRM tadi, ya, Bu, ya, ini dari Saudara Muhammad Rifai Sulaiman. Tadi menyebutkan bahwa Bu Nadia menyebutkan bahwa untuk analisis data yang berkaitan dengan CRM tadi, ya. Nah, di sini mungkin lebih pertanyaannya kepada apakah ada batasan waktu yang dianggap menjadi batasan yang valid? Artinya mungkin data CRM itu mungkin apakah itu yang kemarin atau yang minggu lalu atau yang bulan lalu? Ada batasan kira-kira? Oke. Macam-macam, ya, tergantung case-nya dan tergantung bisnisnya. Tapi pengalaman kami di industri telco dan banking biasanya karena dynamic, data yang digunakan tuh antara 6 bulan sampai dengan 3 bulan untuk melihat polanya. Kayak gitu. Oke. Ya, jadi 3 bulan 6 bulan itu masih bisa digunakan, ya, artinya. Kalau misalnya udah lewat, misalnya dalam bentuk tahunan gitu, masih mungkin kan nggak? It depends, tergantung dari ininya, Pak. Tergantung dari business question yang kita mau jawab. Kayak gitu. Ya, betul. Ya. Oke, ya. Menarik. Ya, memang kalau di dalam statistik sendiri, ya, kita sangat fleksibel, ya, artinya datanya itu bisa saja merupakan data time series misalnya gitu, ya, Bu Nadia, ya. Oke. Baik, mungkin saya lihat di sini, saya kira pertanyaan tidak ada, ya, sudah semua pertanyaannya. Baiklah, mungkin sebelum saya tutup, Bu Nadia, punten saya mohon izin, ya, bila diizinkan untuk ini sudah direkam videonya, apakah kami bisa mempublish, ya, boleh, videonya? Silakan, Pak. Silakan, Pak. Oke, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas paparannya, Bu Nadia. Kami sangat sangat terinspirasi, ya, dengan paparan topik dari Bu Nadia. Mudah-mudahan mungkin untuk kedepannya kita masih bisa, ya, mengundang Bu Nadia untuk topik-topik lainnya mungkin, ya, yang mungkin
dan juga mungkin bisa bekerja sama juga dengan Unpar Plus untuk waktu yang akan datang. Nah, baik ya, terima kasih ya sebagai penutup ya, kami ucapkan terima kasih kembali ya, semoga sehat semuanya dan selamat beraktivitas. Ya. Oke, makasih. Terima kasih Bu Nadia. Makasih Pak Gandhi. Yo. Makasih teman-teman Unpar. Ya, makasih Bu.